Apa yang kau dapat? Iman. Celaka harta kau itu nggak manfaat walaupun kau berjubah. Masa derajat Sadatul Asraf semua disamaratakan dengan orang biasa pada umumnya, nggak ada manzilahnya. Kan jahanam itu menipukan, membohongi syariat lebih dari Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Tengku Aceh lagi-lagi memegakkan telinga Kiai Iman dan para mukiman, lagi-lagi memecahkan isi kepala daripada Kiai Iman dan mukiman. Kali ini Tengku Aceh tidak tanggung-tanggung menghantam Iman ini, dan menurut dia Iman ini bakal cilakalah pula hartanya. Kita lihat videonya. Nyari apa yang kau dapat? Iman. Celaka harta kau itu nggak manfaat walaupun kau berjubah. Dia punya pesantren. Narasi dia di Bali, teman-teman, ya. Saya dengar narasinya dia di Bali itu menghancurkan semua keturunan Sada baik Wali Songo. Dihancurkan martabatnya. Dia bilang apa? Tidak ada martabat cucu Nabi lebih tinggi dari kita orang pribumi, sama aja. Begitu katanya. Ya. Itu ilmu dari mana dia? Nggak melanggar syariat itu Iman. Sok tahu kali kau. Betul, Masya Allah, Masya Allah. Ada terus. Masa derajat Sadatul Asraf semua disamaratakan dengan orang biasa pada umumnya, nggak ada manzilahnya. Kan jahanam itu menipukan, membohongi syariat lebih dari Wahabi. Itulah Tengku Kari, ataupun akrab dikenal dengan Kari Muda, yang dulunya gencar berjuang bersama Imanuddin untuk menghantam dan mengusir habaib di Indonesia, yang katanya dulu adalah imigran Yaman terhadap habaib yang membawa nasab palsu. Tetapi setelah lama berkecimpung dengan skuad Imanuddin, Tengku Kari Muda ataupun Said Kari kemudian meminta maaf kepada Bahlawi dan juga kaum muslimin atas statementnya selama ini, dan dia mengatakan biarlah statementnya menjadi catatan sejarah. Kita ketahui Kiai Imanuddin yang telah memulai tesisnya beberapa tahun yang lalu sampai sekarang masih tarik ulur dan menimbulkan perpecahan di antara sesama umat Islam. Tesis Imanuddin ini adalah tesis nasab yang kemungkinan juga dia mengejar nasib. Dikarenakan tesisnya sampai sekarang ini menimbulkan perdebatan sesama umat muslim, Kiai Iman pun belum mendapatkan apa yang ingin dia cari. Entah karena mencari popularitas terlanjur mudalah, dia menghujat dan membuat tesis bahwa habaib dari Bani Alwi bukan keturunan Rasulullah, sehingga dia sampai sekarang masih mempertahankan tesis yang sampai saat ini ditentang oleh banyak kalangan. Saudara sekalian, kita ketahui Rabitah Alawiyah sudah lama sekali diguncang oleh tesis Imanuddin dan kawan-kawan beserta kiai-kiai Nusantara lainnya yang tergabung dalam skuad Kiai Iman. Tetapi kita lihat tidak ada di antara mereka yang benar-benar mendapat ketenaran, yang benar-benar mendapat kemasyhuran karena bergempur habaib di Indonesia. Itulah fakta dan realita kita sekarang. Uniknya Indonesia, masalah perdebatan nasab Rasulullah menjadi sebuah perdebatan yang tidak pernah ada akhirnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.